Seorang wanita yang mengklaim dirinya sebagai ratu sedunia, viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pewaris kerajaan Surya Loka Langit dan berencana mencairkan dana warisan di 17 negara, termasuk di Indonesia. Sri Endang Hartatik adalah seorang wanita asal Kediri yang baru-baru ini menjadi viral karena mengklaim dirinya sebagai ratu sedunia. Dalam video yang beredar, ia mengaku sebagai pewaris kerajaan langit dan memiliki uang di 17 negara. Ia juga menyatakan kekecewaannya terhadap kelompok yang disebut Sembilan Naga. Sembilan Naga adalah istilah untuk menyebut 9 pengusaha yang diyakini menguasai perekonomian Indonesia. Mereka dianggap sebagai tokoh penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Beberapa nama yang sering dikaitkan dengan Sembilan Naga adalah Robert Budi Hartono, Rusdi Kirana, Sofyan Wanandi, Jacob Sutoyo, James Riyadi, Tommy Winata, Antoni Salim, Dato Sri Tahir, Edward Suryajaya. Sembilan Naga juga dikenal sebagai Gang of Nine. Istilah ini sudah seperti cerita legenda urban di Indonesia. Pengaruh Sembilan Naga terhadap perekonomian Indonesia menciptakan lapangan kerja dan menyerap banyak tenaga kerja, mendorong pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur, mendorong inovasi dalam berbagai sektor dengan teknologi baru, meningkatkan daya saing produk Indonesia, meningkatkan hubungan internasional. Jejak awal dari Sembilan Naga setidaknya dapat ditarik sejak masa Orde Baru. Pada masa itu, Sembilan Naga atau Gang of Nine berkonotasi negatif dan seram. Identitas asli Sri Endang Hartatik terungkap melalui postingan lama pada tahun 2021. Namun, hingga kini belum ada informasi lebih lanjut mengenai latar belakang atau tujuan dari pernyataannya tersebut. Berikut ini beberapa pernyataan ratu sedunia yang menggemparkan dunia maya. Saya akan mencairkan uang perjanjian di 17 negara. Saya merupakan pewaris kerajaan Surya Loka Langit sebagai kerajaan Mataram kuno dan terakhir adalah istilah tanda tangan kepada Insinyur Soekarno, ujarnya. Kata IR, itu ada yang nasional ada yang internasional seperti PBB, Java Bank, World Bank yang saya tahu. Di masa Jerman, dana prasasti itu dipegang oleh Jerman yaitu saya Raja Wali atau Ratu Wali Putri Dewa Nahyang, ungkapnya. Ratu sedunia lantas membongkar warisan yang diberikan John F. Kennedy berupa berlian seberat 57 kg. Warisan tersebut diberikan John F. Kennedy pada tahun 1957. Waktu itu John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi pada tahun 1957 yaitu perjanjian berlian warna merah seberat 57 kg. Itu yang saya bawa sebagai bukti dari John Kennedy operan dari Jerman kembali ke Ibu Pertiwi, ujarnya. Dalam pernyataannya, wanita itu menyebut bahwa dirinya adalah pewaris kerajaan Surya Loka Langit yang dikaitkannya dengan kerajaan Mataram kuno. Ia juga menyinggung nama Presiden Soekarno dalam klaim warisannya tersebut. Wanita itu juga mengungkapkan bahwa warisan tersebut termasuk berlian merah seberat 57 kg yang diduga berasal dari John Kennedy. Waktu itu John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi pada 1957, yaitu perjanjian berlian warna merah seberat 57 kg. Itu yang saya bawa sebagai bukti dari John Kennedy, operan dari Jerman kembali ke Ibu Pertiwi, katanya. Ratu sedunia itu juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak yang menguasai warisan di Indonesia. Ia menyinggung keberadaan kelompok Sembilan Naga yang menurutnya lebih diutamakan dibanding anak pribumi. Rupanya RI1 bukanlah untuk kepresidenan melainkan untuk Ibu Pertiwi. RI1 itu bukan kepresidenan, RI1 itu Ibu Pertiwi, ratu yang mengawali di muka bumi, ratu yang pertama mendirikan kerajaan Sulaiman. Operan dari Sulaiman langit rembulan atas angin, katanya. Ratu sedunia menyebut kekecewaannya karena warisan di Indonesia dikuasai Sembilan Naga bukan anak pribumi. Ratu sedunia merasa kesal karena banyak yang tidak mematuhi aturan soal menyetak uang, bahkan ia menyinggung SBY dan Jokowi. Karena itu, Ratu sedunia tidak memberikan tanda tangan karena tidak mau mengkhianati anak cucu di muka bumi.
Saya nggak mau tanda tangan urusan Jokowi SBY, karena tidak mematuhi aturan PBB. Mereka sudah mengambil uang dan mencetak uang baru minta tanda tangan saya, katanya. Berbagai persoalan yang ada, Ratu Sedunia akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan urusan di beberapa negara lain. Apa pendapat kalian tentang Ratu Sedunia ini? Silahkan komentar dan jangan lupa subscribe kalau kamu menyukai video ini.